Guys, please stop, don't skip this video. Guys, mari kita tengok sedikit kehebatan dan juga kebijakan Presiden Jokowi, iaitu Presiden Indonesia, dikatakan mengenai pajak ekspor, di mana kebijakan Jokowi ini membuat negara barat mengenai krisis energi yang dialami sekarang, guys. Jom kita simak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan hebatnya kebijakan pajak ekspor yang dilakukan oleh Bapa Jokowi membuat semua negara barat yang mengalami krisis energi yang dialami sekarang guys. Wow, jom guys, kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction ataupun respon mengenai video ini guys. Tetapi sebelum itu, kepada semua yang sedang menonton video ini, please guys, tolong tonton video ini sampai habis supaya tidak salah faham wujud. Apa-apa pun, jom kita semak video ini. Oh, kenapa guys? Gawat, gara-gara kebijakan ekspor Jokowi, hubungan Amerika dan Uni Eropa hancur. My conversations with world leaders, and I've spoken over 38, 40 of them now. I've made it known that America's back. And you know what they say? The comment I hear most of all from them? So they say, we see America's back, but for how long? And then we aren't going to go it alone. We're going to do it by leading with our allies. Bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Halo sahabat Bagi-Bagi, hancurnya hubungan Amerika dan Uni Eropa adalah karma yang telah datang dari Indonesia. Pasalnya negara tersebut telah berbuat kelicikan demi kalahkan Indonesia. Krisis energi terjadi di mana-mana, semua gara-gara kebijakan Indonesia melarang ekspor dan naikkan pajak sampai berkali-kali lipat. Kali ini terjadi seperti zaman Presiden Soekarno, Indonesia berada di puncak piramida kedudukan dunia. Kali ini semua negara tunduk pada kebijakan Indonesia. Dan akibat kebijakan Indonesia ini, membuat negara barat mulai bertengkar dan berebut energi. Amerika dan Uni Eropa contohnya, kedua negara tersebut akan cerai dan memutuskan hubungan. Sahabat Bagi-Bagi, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa renggang akibat sikap salah satu kubu yang dianggap oportunis. Isu ini muncul bersamaan dengan kisruh kekalahan Indonesia dalam sidang WTO. Sepertinya Amerika Serikat akan membelok ke Indonesia dan akan memutuskan hubungan dengan Uni Eropa. Isu ini telah diberitakan banyak media asing. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi usai kalah dalam sidang WTO, membuat negara barat kelimpangan dan mulai terpecah belah. Putusnya hubungan Uni Eropa dan Amerika akan menjadi angin segar bagi Indonesia. Pasalnya untuk menjadi negara maju, Indonesia butuh salah satu kubu tersebut runtuh. Hal tersebut juga diungkapkan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Menurutnya, perkawinan antara Amerika dan Uni Eropa kemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian. Menyusul kecurangan ekonomi yang jelas oleh laki-laki alfa, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Pernyataan tersebut dibuat di tengah sejumlah laporan, menurut media Rusia, yang menyatakan negara-negara Uni Eropa marah atas apa yang mereka lihat sebagai oportunisme Amerika di tengah krisis nikel yang disebabkan oleh Indonesia. Kehancuran kedua belah pihak sebentar lagi akan terjadi, saatnya Indonesia bangkit dari keterpurukan dan bisa menggantikan negara tersebut. Sahabat Bagi-Bagi, ternyata
Amerika Serikat tidak mau membagikan keuntungan pendapatan ekonominya kepada Uni Eropa. Dan Amerika mencuri simpanan terakhir dari Uni Eropa dan mengantongi uang tanpa keraguan. Akibat kebijakan ekspor yang dilakukan Indonesia, sepertinya negara Uni Eropa mulai terpecah belah. Kebijakan yang diambil oleh Presiden kita, Joko Widodo, membuat seisi dunia gempar dan kagum akan keberaniannya. Sahabat bagi-bagi, Amerika disebut telah menarik bisnis dalam negerinya dan mewajibkan warganya membeli produk dalam negerinya. Produk turunan dalam negerinya yang terbuat dari nikel, telah habis karena kebijakan Indonesia yang dinilai sepihak. Sementara itu, pasar barang-barang Eropa menyusut, sebagian karena keputusannya untuk melawan Indonesia di WTO. Selain itu Amerika juga telah memihak Indonesia dan mengambil keuntungan dari krisis negara Uni Eropa. Menurut Uni Eropa, Amerika terlalu oportunisme terhadap kepentingan ekonomi. Oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya. Demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu. Para pejabat di Uni Eropa juga menyoroti undang-undang pengurangan inflasi Indonesia. Dan dampaknya pada insentif keuangan bagi pelaku bisnis yang ramah lingkungan, yang mencoba bersaing dengan perusahaan-perusahaan asal Eropa. Uni Eropa sedang menghadapi kesulitan mengatasi naiknya harga energi di dalam negeri, yang mencapai rekor tertinggi. Sahabat bagi-bagi, saat Uni Eropa sedang kesusahan, Presiden Jokowi justru tantang balik Uni Eropa di sidang WTO. Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan, meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan oleh Uni Eropa. Keberanian Indonesia menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus dilanjutkan meskipun kalah di WTO. Jokowi mengatakan, Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Indonesia sudah terlalu lama dijajah oleh bangsa Eropa. Lalu apa hari ini kita akan biarkan mereka kembali menjajah dan merampok kekayaan alam kita lagi? Jawabannya tentu tidak. Kita akan lawan sampai manapun, selama saya menjadi Presiden Indonesia, selama itu pula para penjajah itu tak akan bisa menyentuh kekayaan alam Indonesia. Jokowi pun ingin Indonesia menjadi salah satu dari 5 besar, negara dengan ekonomi terkuat pada 2045. Kita ingin negara kita di 2045, menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan, dan tidak takut terhadap negara manapun ucapnya. Sahabat bagi-bagi, keberanian Jokowi ini, mengingatkan kembali momen di mana Presiden Soekarno dengan lantang menentang negara-negara barat di PBB. Di mana saat itu, Presiden Soekarno dengan berani keluar dari PBB lantaran banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh barat. Hari ini Presiden Jokowi telah membuktikan kembali keberanian bangsa Indonesia. Indonesia kini bukan lagi negara lemah dan penakut seperti di era presiden sebelumnya. Hari ini Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima, ujar Presiden Jokowi. Sebelumnya pemerintah menyetop ekspor nikel, Jokowi mengklaim kebijakan itu mampu meningkatkan nilai ekspor nikel dari 15 triliun rupiah menjadi 300 triliun. Meski demikian, Indonesia harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Uni Eropa melayangkan gugatan atas kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut. WTO belakangan memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan tersebut, dan kabarnya telah disogok oleh Uni Eropa agar menang. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah runtuhnya hubungan Uni Eropa dan Amerika akan membuat Indonesia menemukan jalan? Mari dukung terus keberanian Indonesia di kancah internasional. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Merdeka. Hurra! Guys, kalau kita tengok zaman kegemilangan Indonesia pada masa kini yang diterjui Indonesia oleh Presiden Indonesia iaitu Bapa Jokowi, dikatakan sama dengan zaman kegemilangan Indonesia semasa Indonesia ditakbir oleh Presiden Soekarno pada suatu ketika dahulu. Kalau kita tengok pada masa kini, krisis energi sedang berlaku di mana-mana. Maksud di mana-mana itu semua negara pada masa kini berlaku krisis ataupun berlaku masalah bekalan tenaga mentah ataupun bahan mentah. Semua negara di dunia pada masa kini mengalami. Dan kalau kita tengok yang memainkan peranan penting dalam mengekspor bahan-bahan mentah
di Indonesia untuk support energi untuk sesebuah negara adalah Indonesia. Indonesia kalau kita tengok the only one negara di dunia ini yang mampu untuk mengekspor dalam satu nilai kuantiti yang memang cukup banyak dan dalam satu jangka masa yang panjang, guys. The only one, Indonesia sahaja yang mampu untuk mengekspor pada masa ini. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku di dalam krisis dalaman dalam Uni Europe sekarang adalah tidak bersatu. Dan kalau kita tengok Amerika Syarikat pun tidak dikatakan tidak sebuluh dengan Uni Europe dan mereka mempunyai opportunity yang berlainan. Dan that's why lah dikatakan kenapa Amerika Syarikat tidak mahu bersama ataupun selari dengan Uni Europe. Dan kalau kita tengok di dalam membuat satu jalinan kerjasama di mana Amerika Syarikat menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia, dikatakan untuk membuat kemungkinan untuk membuat satu energi baru di dalam mengambil segala bahan-bahan mentah di Indonesia. Tetapi itu sekarang masih lagi di dalam pertimbangan Presiden Indonesia dalam Presiden Jokowi untuk menentukan membuat jalinan kerjasama bersama dengan siapa. Sama ada mahu menjalinkan kerjasama bersama dengan China, bersama dengan Amerika Syarikat, ataupun menjalinkan kerjasama bersama dengan Uni Europe. Dan kalau kita tengok selepas sahaja Indonesia kalah di dalam gugatan persidangan WTO pada bulan Oktober, dikatakan kebijakan dan juga kehebatan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi tidak terhenti di sana, guys. Di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, Bapak Jokowi mahu mempertahankan yang ekspor itu adalah hak Indonesia. Di mana dikatakan Indonesia akan menghentikan semua ekspor bahan-bahan mentah. Kalau kita tengok pada sebelum ini, di mana banyak negara-negara di luar menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam ekspor bahan-bahan mentah. Jadi banyak negara-negara di luar bergantung dengan Indonesia untuk meningkatkan lagi ekonomi di negara mereka. Dan kalau kita tengok kebijakan pajak ekspor yang dilaksanakan oleh Jokowi adalah untuk mengekspor bahan-bahan mentah, khususnya nikel, bauxite, biji timah dan semua bahan-bahan mentah. Sama ada Indonesia ingin menaikkan harga pajakan setiap ekspor ataupun ingin membuat hilirisasi ataupun akan menghentikan serta-merta mengekspor bahan-bahan mentah. Dan kalau kita tengok selepas daripada tindakan Bapak Jokowi terhadap nilai ekspor di Indonesia, banyak sekali di luar daripada Indonesia mendesak, memohon kepada Indonesia untuk melakukan semula ekspor, walaupun akan menaikkan harga pajakan ataupun akan menaikkan hilirisasi. Dan inilah kalau kita tengok zaman kebangkitan Indonesia, tidak mustahil target Indonesia untuk menjadi 5 penguasa ekonomi terhebat pada tahun 2045 kemungkinan akan menjadi satu kenyataan. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang just watching, belum lagi klik button subscribe, please guys. Musa Channel memerlukan sokongan, memerlukan subscriber daripada anda semua. Dan Musa Channel juga memerlukan pandangan untuk penambahbaikan di video-video yang akan datang. Dan segala pandangan, segala komen, please komen yang membenah di ruangan komentar di bawah guys. Okeylah guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.